Shalom teman-teman, welcome kembali ke acara kami Gospel Talk. Sudah lama sekali rasanya kami sejak membawakan acara ini terakhir, dan dunia kayaknya sudah berubah banyak banget sejak terakhir kali kami ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ya kan, kemarin PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, sekarang seenggaknya di Indonesia itu sekarang sudah terbuka dan kita sudah mulai bebas. Dan beberapa bulan terakhir ini kami agak bolong membawa acara karena City to City itu sebenarnya sedang sibuk merekrut dan mempersiapkan program intensif buat City to City yang Asia Pasifik. Dan puji Tuhan di program kemarin kami bisa melatih 3 perintis gereja dari Indonesia dan memberkati lagi 7 pemimpin dari gereja-gereja yang datang untuk mengobservasi. Dan dengan bangga kami bisa bilang bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menyumbang partisipan tahun ini. Nah, mungkin teman-teman yang pertama kali join sama kita nggak tahu apa itu City sebenarnya. Jadi kami sebenarnya adalah organisasi pelatihan yang fokusnya adalah membangun pemimpin-pemimpin gereja dan gereja-gereja Indonesia dengan melatih mereka dengan cara merintis gereja. Tujuan kami adalah untuk berjalan bersama pemimpin-pemimpin di Indonesia agar kami bisa merevitalisasi atau menanam gereja baru. Dan kami di sini dengan panelis-panelis baru, mungkin wajah-wajah yang belum dikenal oleh saudara-saudara. Panelis kami ada saudara Jonathan Farmer yang melayani di Batam. Halo John. Dan juga ada Ferdinand yang melayani di Melbourne. Kedua orang ini adalah yang menjadi trainer di City to City Indonesia. Jadi gini teman-teman, City to City ini sedang dalam proses untuk membangun jaringan dan membangun program pelatihan di dalam bahasa Indonesia. Dan tahun depan, pada bulan Oktober tanggal 30 sampai November tanggal 12, kami akan launching program intensif pertama dalam bahasa Indonesia. Dan kalau teman-teman tertarik untuk sign up, mendaftar kepada program ini, saya akan taruh linknya di chat. Dan program ini tujuannya adalah untuk teman-teman yang merasa terpanggil untuk merintis gereja atau teman-teman yang sudah melayani di gereja dan merasa bahwa teman-teman membutuhkan satu tambahan atau satu pelatihan untuk bagaimana bisa melayani yang lebih berfokus kepada Injil. Dan salah satu dari program kami, dari topik pelatihan kami, adalah tentang topik yang kita bahas hari ini, tentang penginjilan. Salah satu hal yang paling indah dari City to City itu adalah bahwa kami adalah lembaga yang bisa menyatukan, bisa membawa teman-teman dari gereja-gereja yang tradisinya berbeda-beda untuk berdiskusi secara sehat dan membangun. Kami semua di sini berempat datang dari tradisi gereja yang berbeda, dari background yang berbeda, bahkan tinggal di tempat yang berbeda. Tapi kami semua bisa bersatu sebagai saudara karena kami semua berpusat pada Injil. Oke, saya harap teman-teman bisa menikmati acara kami, dan ingat karena formatnya hari ini webinar, kami sengajakan begitu agar teman-teman bisa langsung memberi pertanyaan bagi panelis-panelis dan guest kami, Pak Michael Densmore. Saya akan memperkenalkan Pak Michael sebentar lagi, tapi kalau teman-teman mau menanyakan pertanyaan, ada box Q&A yang di bawah panel Zoom teman-teman. Bisa langsung ditulis saja pertanyaannya di sana. Mohon jangan di chat, tulis pertanyaannya, itu membingungkan bagi kami, tim teknisnya. Dan kami akan menjawab pertanyaan saudara sebaik mungkin. Bukan kami tahu segala jawaban, tapi kami hanya mau membagi dan sharing pengalaman kita. Tapi juga ada satu aturan, teman-teman, tentang diskusi kami. Nggak boleh sebut merek. Ya, jadi kalau misalnya ada satu doktrin atau praktek yang dilakukan satu gereja atau satu figur yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan, tapi mohon jangan disebut namanya.
Kami tidak ingin membuat konflik atau tidak ingin membuat perseteruan, tapi ingin berdiskusi yang membangun, yang bisa memberkati semua orang. Dengan ini, saya mau memperkenalkan guest kami hari ini. Ini adalah seorang pelayan dan hamba Tuhan yang legendaris di Indonesia. Dia sudah tinggal di Indonesia lebih lama daripada saya hidup, Pak Michael Densmore. Pak Michael ini adalah English pastor di GRII dan sekarang melayani di Bogor. Benar kan Pak Mike? Tinggalnya di Bogor, melayani dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan, satu Indonesia saudara-saudara dilayani oleh Pak Mike. Nah, jadi mungkin biar teman-teman kita yang lagi dengerin ini bisa kenal Pak Mike lebih lanjut lagi, kita mulai dengan pertanyaan ini kan, bagaimana Pak Michael bisa sampai ada hati untuk Indonesia dan mau pergi dari negara asal Pak Mike dan belajar bahasa dan menetap di sini untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Wah, cerita itu panjang sekali, Sam. Bisa habis waktu kita hanya dengar kesaksian bagaimana saya bisa sampai ke Indonesia. Tetapi waktu saya kuliah, saya terlibat dalam penginjilan di kampus. Setelah saya lahir baru, saya mulai melayani, dan saya melihat Tuhan semakin mengarahkan saya untuk melayani. Maka saya pergi ke Amerika Selatan. Saya fasih bahasa Spanyol. Di Amerika Selatan, saya melayani selama 2 bulan waktu mahasiswa. Dan saya lihat, Tuhan bisa memakai saya secara lintas budaya, tetapi di seluruh tempat itu, sepertinya Injil sudah menyebar. Maka tahun berikut saya mau ke tempat yang lebih berat. Saya mau pergi ke Uni Soviet. Waktu itu masih zaman komunis. Orang tua saya nggak setuju. Tidak boleh ke tempat komunis. Boleh ke tempat dimanapun di seluruh dunia, asal bukan komunis. Saya bilang, bagaimana kalau saya ke Timur Tengah? Mereka bilang, oh itu Muslim, itu aman. Silakan pergi ke sana beritakan Injil. Maka saya pergi ke Timur Tengah, di situ saya melihat Islam untuk pertama kali, saya melihat kebutuhan Injil di sana, tetapi hati saya lebih diarahkan ke Asia. Melalui teman di kelompok PA saya di kampus, di orang Indonesia, ya saya menemani dia ke Indonesia selama 2 minggu. Kami naik mobil dari Jakarta sampai ke Bali. Dan saya lihat, kok desa demi desa, gerejanya bisa dihitung jari. Nah, disitulah hati saya jadi remuk, dan saya ambil keputusan untuk kembali ke sini. Saya berhenti, waktu itu saya bekerja sebagai seorang insinyur di Motorola. Saya berhenti di karir saya beli tiket satu arah, punya $1,000 di kantong, saya berangkat ke Indonesia selama 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun saya tidak pulang-pulang. 1 tahun sekarang jadi 31 tahun. That is so great. Pak Michael nih seperti apa? Udah bukan hanya lebih lama di Indonesia daripada Sam, tapi juga lebih lama tinggal di Indonesia daripada saya yang statusnya orang Indonesia ya. Paspor Indonesia luar biasa banget. Bertobatlah Pak Ferdi. Hah? Bertobatlah. Bertobat ya, benar juga. Kembali ke sini. Kita ini ada pertanyaan, kita kan malam ini topiknya relational evangelism. Atau penginjilan dalam relasi ya, melalui relasi. Kita mulai dengan bertanya, pengen tahu nih, menurut Pak Michael ya, sebenarnya dari dasar Injil itu apa sih? Sebelum kita ngomong penginjilan dan penginjilan dalam relasi, tapi apa sih Injil itu menurut Pak Michael? Ya, saya berpikir gereja zaman ini harus kembali kepada pengertian Alkitab mengenai Injil. Karena menurut hemat saya, dunia sekuler sedang mengarah kepada social justice. Nah, itu juga punya pengaruh ke gereja. Sehingga gereja berpikir Injil adalah bentuk horizontal, di mana kita menekankan satu transformasi sosial. Injil berarti kita harus bangun komunitas baru, menyelesaikan masalah-masalah di bagian horizontal. Tapi Alkitab dengan jelas bicara sesuatu yang berbeda. Bahwa kita harus hidup
dengan satu hubungan vertikal yang benar. Baru kita memperhatikan yang horizontal. Nah, gereja mulai hilang perspektif itu pada saat ini. Injil berkata kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Tetapi kita memilih memberontak, melawan Tuhan. Dan kalau kita hanya memperhatikan hal horizontal, kita tidak pernah akan membereskan masalah utama dalam hidup kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Maka Injil adalah berita penyelesaian konflik itu di antara manusia dengan Allah. Supaya melalui kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kita bisa punya hubungan yang dipulihkan dengan Sang Pencipta kita. Nah, jelas itu bisa dikupas lama, tetapi kita harus lihat dari seluruh cerita firman Tuhan, dari penciptaan sampai kepada kitab Wahyu, satu benang merah di sana, bahwa Injil adalah berita bagaimana pemberontakan manusia diselesaikan oleh Kristus. Nah, saya justru berpikir gereja perlu kembali kepada inti itu dulu, membereskan yang vertikal, baru bisa memperhatikan yang horizontal. Good point. Jadi Injil menurut Pak Michael ini yang paling utama itu vertikal dulu ya, hubungan vertikal baru bisa memperbaiki hubungan yang horizontal. Dan dunia lebih fokus ke yang horizontal, dan gereja itu udah mulai berubah juga. Kalau kita lihat lebih fokus kepada yang social justice horizontal sebelum membereskan yang vertikal. Ya, kita lihat sejak zaman Enlightenment, gereja semakin hilang pengaruh di dalam masyarakat. Akhirnya kita daripada menentukan arah masyarakat, kita ikut arus. Dan kalau arus, pemerintah menyelesaikan masalah, industri menyelesaikan masalah, kapitalisme menyelesaikan masalah. Akhirnya gereja selalu sepertinya ikut arus-arus ini. Tetapi Injil itu lawan budaya. Dan kita yang menentukan bagaimana hubungan manusia dengan Allah bisa dipulihkan. Bukan kita berharap ke pemerintah, bukan berharap kepada satu sistem ekonomi, tapi gereja harus bersuara pada saat ini. Suara kenabian, yaitu melawan zaman hidup countercultural, agar Injil jelas bisa dibeberkan sebagai jawaban bagi manusia pada saat ini. Iya. Jadi, apakah Injil itu selalu countercultural gitu ya? Jadi melawan budaya. Contohnya di Indonesia gitu ya. Bagaimana Injil itu countercultural buat budaya Indonesia? Ya, jangan membingungkan agamawi dengan rohani. Dan jangan campur rohani dengan Injil. Nah, itu tiga hal yang berbeda. Indonesia itu budaya rohani. Semua orang punya agama. Malah zaman Soeharto, Pancasila, itu illegal kalau kita tidak punya agama. Dicap komunis. Nah, agamawi tidak berarti mengerti Injil. Tidak berarti rohani. Lihat kaum Farisi di Alkitab. Kaum Farisi, orang paling agamawi, tetapi mereka membenci dan melawan Kristus. Zaman kita lebih ke arah rohani. Semua kepercayaan sama, semua sungai yang berbeda-beda menuju ke laut yang sama. Nah, itu suara dari iblis. Bahwa semua agama, pokoknya asal percaya itu sudah cukup. Tapi Injil itu berbeda lagi. Karena di dalam agama dan di dalam pengalaman rohani, yang menjadi penentu kebenaran ke manusia. Dan itu adalah dosanya Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Tuhan jelas bersuara, jangan makan buah ini. Tetapi yang menjadi penentu kebenaran adalah Adam dan Hawa, bukan suara Tuhan. Nah, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Dan sampai sekarang, orang di agama masih menjadi penentu kebenaran. Orang rohani yang semua sungai yang berbeda menuju ke laut yang sama, mereka jadi penentu
baik bisa dari doktrin, bisa penentu kebenaran, bisa dari pengalaman, tapi tetap manusia menjadi orang yang memberitahu ini benar dan itu salah. Tapi di dalam Injil, kita berdiri di depan Tuhan tanpa membawa apa-apa. Karena kita taat kepada suara Tuhan. Suara Tuhan yang benar, bukan suara saya. Dan saya kira itu masalah di antara kita saat ini. Orang Indonesia banyak agama. Atau juga banyak rohani di sini. Di luar agamawi, tapi hatinya masih kebatinan. Ya, orang Indonesia kalau menyeberangi jalan, baru kelihatan kebatinan mereka. Orang sakti di sini. Tutup mata menyeberang jalan, atau dengan tangan satu begini, langsung semua mobil di Jakarta berhenti. Luar biasa. Powerful ya? Iya, mereka sakti loh. Sakti banget. Tapi kesaktian tidak menentukan kebenaran. Iblis juga sakti. Jadi salah satu cara untuk bisa menginjili ya, buat budaya bangsa Indonesia, boleh dibilang kita bisa mengkontraskan perbedaan antara Injil, bagaimana gospel living centered, dibandingkan dengan orang yang religious atau yang spiritual. Jadi itu orang religious, orang yang agamawi, orang yang spiritual, rohani itu berbeda dengan orang yang gospel centered, orang yang memang hidup dalam Injil. Gitu ya? Benar. Cuma dengan dua kelompok manusia ini harus sedikit berbeda. Dengan orang agamawi, ya saya bertanya kepada mereka, bagaimana hutang dosamu bisa lunas dibayar dengan Tuhan? Biar dia cerita, saya rajin ke gereja, saya memberi banyak uang di kuil, saya puasa selama Ramadan. Setiap agama punya pekerjaan baik yang dilakukan untuk mengumpulkan amal perbuatan baik agar Tuhan bisa menghapus mereka punya dosa. Tetapi setelah mereka jelaskan cara mereka untuk membayar hutang dosa mereka, ya saya bertanya, kalau semua dilakukan dengan sempurna menurut keyakinan Anda, apakah Anda yakin hari ini atau nanti di akhirat, apakah Anda yakin hutang dosa sudah lunas dibayar? Nah, itu untuk orang agamawi. Untuk orang rohani beda lagi. Karena mereka tidak peduli soal hutang dosa. Mereka hanya mau menyatu dengan kuasa ilahi. Mereka mencari satu fulfillment, satu kepuasan di hidup ini. Tapi mereka tidak menemukan dimanapun. Maka kita juga pakai cara yang mirip. Setelah semua pengalaman itu dicari dari ujung dunia ke ujung dunia, apakah hari ini punya satu kepuasan di dalam hatimu? Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. To give life to the fullest. Itu juga Injil. Mengapa Yesus datang supaya kita punya hidup yang berkelimpahan. Tapi mereka cari pengalaman, cari pengalaman, cari pengalaman. Kenapa? Rohani mereka kering. Dan disitulah air hidup yang diberi Yesus kepada mereka. Jadi orang yang rohani ini sebenarnya yang nggak bisa juga tidak mengerti Injil ketika mereka ke gereja hanya untuk mencari kepuasan atau fulfillment secara spiritual gitu ya. Contohnya dalam worship, dalam berdoa, bahkan dalam membaca Alkitab sekalipun ya. Sangat mungkin karena mereka sedang cari satu koneksi, satu hubungan dengan Allah. Kalau kita bicara Indonesia, kita bisa kuliah S3 di sini kalau mau. Kita kalau bicara masyarakat Indonesia tradisional, ada pemimpin agama, ada juga pemimpin kebatinan, yaitu dukun. Orang ke dukun karena cari pengalaman rohani. Nah, juga banyak orang ke gereja karena gereja bisa memberi pengalaman rohani. Baik waktu nyanyi-nyanyi. Nah, disitulah mereka merasa kehadiran Tuhan secara emosional. Waktu baca firman Tuhan, Tuhan bicara melalui firman kepada mereka. Banyak orang yang bisa melihat kuasa ilahi di dalam iman Kristen, dan mereka kepingin itu. Tapi ingat apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Waktu Petrus datang ke Samaria, lihat Simon melihat mereka, dan dia ingin membeli kuasa yang ada di Petrus tanpa ada pertobatan.
Nah, ini bahayanya. Orang rohani bisa masuk ke gereja, suka fenomena yang ada di gereja, tapi tidak mau Injil. That's Boleh, good. That's very good. boleh saya? Jadi Pak Mike, dari pengalamannya, bagaimana bantu orang-orang yang mereka tanda kutip berpegang pada agama, mereka ikut ibadah setiap minggu, dan mereka kalau ditanyakan, oh ya pasti saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi buktinya belum jelas. Bagaimana Pak Mike selama ini menolong mereka untuk sungguh-sungguh memahami intisari dari Injil? Ya, kalau mereka orang gereja, sudah terlibat di jemaat kita, menurut saya kita akan menolong mereka melalui membuat satu pemahaman Alkitab dengan mereka, satu kelompok PA yang secara berkala. Tidak perlu terburu-buru dalam 1 jam mereka harus tuntas mengerti semua. Tidak apa-apa. Kita membuat aja selama 3 bulan, 6 bulan. Kita mengajar mereka setiap minggu dari kejadian sampai kebangkitan. Biar mereka bisa melihat seluruh cerita itu dari Alkitab. Karena mereka adalah orang yang sudah di gereja, sudah di kawanan domba kita. Lebih mudah untuk menolong mereka secara dalam, secara teliti, membangun iman mereka supaya tuntas. Beda dengan saya bertemu orang di bus, di Grab car. Ya, saya cuma ada berapa jam sama dia, berapa menit. Ya, itu beda. Cuma kalau itu setiap bulan mungkin begitu, Jonathan. Saya akan lebih fokus kepada mengajar ulang garis besar dari Alkitab. Dan maaf, Ferdi, satu lagi yang agak connect. Jadi juga misalnya dengan orang yang sudah percaya, mereka sungguh-sungguh percaya dan memahami Injil. Apakah pernah Pak Mike lihat banyak kasus di mana mereka memahami secara ilmu, secara akademis, tetapi belum begitu dirasakan di dalam hati mereka? Juga bagaimana prosesnya Pak Mike bantu mereka supaya itu bukan menjadi pengakuan saja, tetapi gaya hidup yang nanti horizontal juga. Ya, kehidupan rohani kita atau yang vertikal akan berdampak horizontal. Itu tidak mungkin tidak. Coba lihat kitab Filemon. Ya, Onesimus sudah percaya, ikut yang vertikal sekarang sudah beres. Sebenarnya dia mencuri uang dari Filemon, dia melarikan diri karena dia tidak puas dengan horizontal. Dia mencuri uang, dia melarikan diri ke kota Roma. Dia berpikir itu akan menyelesaikan masalah dia, tapi tidak menyelesaikan masalah. Setelah dia bertobat, dia sekarang mengerti Injil, dia sekarang sudah punya vertikal yang benar. Itu berdampak ke horizontal. Dia harus menyelesaikan masalah dengan Filemon. Dia harus kembali ke sana, ke Kolose. Dia harus hidup benar. Masalahnya bahwa kita hanya fokus, banyak orang hanya fokus ke horizontal pada saat ini. Dan horizontal tidak menyelesaikan masalah utama, akar masalah. Ini seperti sebuah pohon. Waktu kita fokus ke yang horizontal, itu seperti ada satu bagian di pohon, satu ranting yang sakit, kita gergaji. Kemudian ini juga ada ranting di sana, itu digergaji lagi. Masalah ada di akar pohon. Kita harus tumbangkan pohon itu supaya bisa bertunas baru. Dan itu yang bagian vertikal. Maka Injil berdampak horizontal. Tetapi urutannya vertikal dulu, baru yang horizontal. That's good. Tadi kan kita ngomong soal gimana kita bisa membenarkan pengertian Injil buat yang sudah datang ke gereja gitu ya, yang mencari spiritual enlightenment or spiritual fulfillment. Kita ini kalau kita bekerja di luar, kita kuliah, kita kan punya banyak teman yang bukan orang Kristen ya. Mungkin yang tidak beragama, ataupun yang ngomongnya beragama tapi sebenarnya nggak beragama, atau beragama dari agama yang lain. Itu kita menyampaikan Injil itu seperti apa, Pak Michael? Strategi apa yang harus kita, kan mereka belum mengerti nih, belum mengerti apa itu Injil, belum mengerti siapa itu Yesus, mungkin pernah dengar tapi benar-benar nggak ngerti. Itu strateginya gimana? Bedanya gimana?
Ya, saya sedikit tidak kerasan dengan tema relational evangelism. Karena seringkali hubungan bisa menjadi batu sandungan untuk penginjilan. Semakin saya dekat dengan seseorang, semakin saya takut memberitakan Injil karena dia takut tersinggung. Nanti ada masalah bagaimana. Akhirnya semakin dekat saya sama orang, semakin itu menjadi gunung yang tidak bisa dilewati untuk menyampaikan berita Injil. Saya kira kadang-kadang kita mengutamakan relational evangelism karena kita takut untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Maka kita berkata, aku akan bangun hubungan dulu. Saya akan membuat kredibilitas supaya mereka percaya saya, baru akan percaya berita Injil. Saya kira itu semua salah. Kredibilitas berita Injil bukan karena hidupmu. Itu karena Kristus. Coba lihat. Orang pertama yang diutus oleh Yesus memberitakan Injil, itu siapa? Yesus sebelum mengutus ke-12 murid dia, yang sudah ikut dia, dengar semua khotbah dia, menyaksikan mujizat-mujizat oleh dia, mereka yang dilatih oleh Yesus sendiri bukan orang pertama yang diutus oleh Yesus. Malah orang yang pertama yang diutus oleh Yesus adalah yang dirasukan legion. Yesus tiba mengusir setan 2.000 dari dia masuk ke 2.000 ekor babi. Setelah itu orang bilang, aku mau ikut Yesus. Yesus bilang, tidak, pulanglah. Ceritakan segala sesuatu yang saya lakukan dalam hidupmu. Setelah itu Yesus pergi. Dia cuma berapa jam sama Yesus, langsung bisa beritakan Injil. Diutus. Baru fase berikut Yesus mengutus murid lain. Kadang-kadang kita membuat standar terlalu tinggi, harus banyak hubungan dulu, harus kredibilitas dulu, harus dilatih dulu, harus ikut berapa intensif dulu. Yesus berkata, apa yang kamu tahu, apa yang kamu alami dari saya, langsung beritahu ke orang lain. Jadi, bagaimana menyampaikan Injil kepada orang rohani, orang agamawi? Menurut saya, hubungan belum tentu menjadi teman kita di situ. Kadang-kadang jauh lebih gampang saya menginjili orang yang tidak mengenal saya dari kecil, atau tidak seatap dengan saya. Yang paling pokok di sini, yang paling pokok dari semua, adalah harus menyampaikan Injil dengan jelas secara lisan. Sepertinya di gereja kita lakukan segala sesuatu kecuali menyampaikan secara lisan. Kita mau menolong, memberi sembako, kita mau memberi pengobatan, kita menyediakan konseling, A sampai Z, semua pelayanan sosial, kembali lagi itu hanya mengobati ranting-ranting yang sakit, digergaji, dipotong sedikit. Tanpa ada pemberitaan yang jelas. Injil disampaikan secara lisan kepada orang, mereka tidak akan bertobat. Maka bagi saya, Pak Ferdi, Injil adalah cara untuk filter atau penyaringan siapa terbuka untuk percaya. Jadi melalui Injil, saya bisa mengidentifikasi di mana Tuhan sedang bekerja pada saat ini. Hubungan baik tidak bisa mengidentifikasi. Semua orang baik sama Yesus. Ribuan orang ikut dia. Ikut makan, Yohanes pasal 6. Tapi waktu Yesus berkata, harus makan dagingku dan minum darahku kalau mau selamat, langsung mundur semua. Nah, ini masalah kita di gereja. Di gereja, semua perbuatan baik mau lakukan. Ayo kita rame-rame ke panti. Semua ke panti asuhan, bantu anak. Kita sediakan sembako, kita capek mengepak semua. Kita sediakan vaksin COVID, semua mau. Tapi kalau saya bilang, ayo kita pergi beritakan Injil, yang hadir berapa orang? Hal yang inti, hal yang utama adalah hal yang paling diabaikan oleh gereja.
Dan hal yang sekunder, bangun hubungan, perbuatan baik, itu semua menghabiskan waktu kita, tetapi nggak pernah nyampe kepada tujuan utama. Tanpa memberitakan Injil, saya tidak mungkin tahu orang itu dipersiapkan percaya atau tidak. Semua orang mau makan. Bahkan waktu setelah tsunami, saya di Aceh, saya di satu desa orang bilang, bisa nggak membantu kami membangun ulang masjid di sini? Saya bertanya, loh, kami orang Kristen, kok diminta bangun masjidmu? Mereka bilang, nggak apa-apa. Orang Kristen boleh bayar untuk kita punya gedung masjid. Mereka mau uang orang Kristen, tidak mau Injil Kristus. Nah, ini penyakit kita menurut saya di gereja saat ini. Bahwa tanpa secara lisan menyampaikan kabar baik, orang tidak akan bertobat. Jadi caranya gini ya, kalau if I understand correctly, boleh di dalam gereja, di luar gereja, strateginya sama, yaitu menyampaikan Injil secara lisan kepada siapapun ya. Yeah, just tell them. Menyampaikan dengan jelas. Setelah itu kita bisa menilai reaksi. Orang menolak kenapa? Karena Tuhan belum menggugah dia melalui pelayanan Roh Kudus agar dia bisa percaya. Dia masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tidak masalah. Injil membuat filter. Saya menyampaikan, oh dia menolak, ya sudah, move on, cari yang lain. Atau dia mau bertobat. Karena Tuhan sudah bekerja di situ. Banyak yang di kategori yang ketiga, yaitu menjadi orang terbuka. Nah, ini juga kelemahan kita di gereja. Saya sampaikan Injil secara lisan, saya sekarang bisa mengidentifikasi, ini orang menolak, ini orang mau percaya, ini orang terbuka. Tapi kelemahan kita tidak punya strategi untuk terus mengajar orang yang terbuka agar dia dipimpin kepada iman. Nah, kita perlu memikirkan setelah saya filter dengan penginjilan, baik yang di gereja maupun yang di luar, setelah saya filter dengan Injil, saya perlu ada strategi untuk follow up, untuk meneruskan Injil kepada orang lain, terutama kepada mereka yang terbuka. That's good. That's good. Jadi the last question for me before I let Jonathan ask. I'm sure he's keen to ask you a question as well. Jadi buat teman-teman nih ya, misalnya yang kerja, dia masuk kantor, ada teman-temannya 10 orang, 20 orang gitu. Belum mengerti Injil, bukan orang Kristen. Jadi menurut Pak Michael tuh gimana, ada nggak sih strateginya supaya mereka bisa menyampaikan Injil kepada ke-10 atau ke-20 kolega kerja mereka gitu? Ya, strateginya sederhana menurut saya. Yang pertama, gereja perlu melatih mereka untuk memberitakan Injil. Karena penginjilan itu skill. Kita menganggap Injil itu pengetahuan. Penginjilan itu skill. Jadi setelah memahami apa itu Injil, kita harus melatih orang dengan skill bagaimana menyampaikan. Dan banyak orang menurut saya takut memberitakan Injil karena tidak dilatih, bukan karena tidak mau. Jadi langkah pertama untuk menolong mereka adalah melatih mereka. Jadi saya bisa melatih dia sampai hafal cara menginjili. Setelah itu saya bawa dia kunjungi teman saya. Dia menyaksikan saya lakukan penginjilan. Setelah dia menyaksikan saya menemani dia kunjungi teman dia. Kalau dia stuck, ya saya bantu. Nah, ini cara pelatihan yang konkret. Nggak bisa melatih 2.000 orang suruh pergi, nggak efektif. Harus ada yang mendampingi, coaching mereka untuk skill penginjilan. Setelah itu, untuk menolong mereka, perlu ada program. Penginjilan tidak dilakukan secara asal jadi. Maka perlu ada pertanggungjawaban agar kita setelah menginjili ya bisa memberi laporan, menolong orang agar dia lakukan apa yang menjadi kerinduan hati dia. Maka dia dilatih dulu, kemudian ada pertanggungjawaban, ada teman yang akan menagih hasil kepada dia.
Setelah itu, kalau ada hubungan sama kolega yang mungkin dia segang untuk menginjili, kita bisa pakai strategi pelayanan silang. Misalnya, Pak Ferdi punya bos, atasan di kantor. Nah, Pak Ferdi takut untuk menyampaikan Injil karena mungkin takut suruh lembur sebulan atau 2 bulan ya sebagai hukuman. Ya tidak jadi masalah. Ajak minum kopi, saya mampir. Jam 3 saya di Starbucks sama bos saya, yuk datang aja. Ya udah saya main ke situ, Pak Ferdi, apa kabar? Pak Michael, duduk. Ya kalau saya disuruh duduk dalam 5 menit, saya udah PI sama atasanmu. Nah setelah saya pergi, Pak Ferdi bisa lihat. Kalau atasanmu bilang, wah luar biasa, akhirnya dosa saya bisa dibersihkan. Ya. Wah, Pak Ferdi bisa meneruskan hubungan Injil dengan dia. Tapi kalau dia marah, setelah saya pergi, Pak Ferdi tinggal, aduh Pak, minta maaf untuk teman saya tadi. Kalau saya tahu dia mau omong gitu, saya nggak ajak dia mampir. Ya. Nah, kita bisa pakai strategi saling menolong untuk menginjili teman-teman kita, di mana mungkin ada hubungan terlalu dekat, sehingga kita tidak berani menyampaikan Injil. Ya, sangat jelas. Itu bagus, Pak Mike. Jadi Pak Mike barusan membahas sedikit mengenai program. Jadi berencana untuk membantu seseorang mungkin dari nol, mereka memahami Injil, dan belajar bagaimana praktisnya, baru ikut mendampingi Pak Mike atau yang lain supaya bisa lihat di lapangan. Mungkin Pak Mike sudah pernah lihat, kadang-kadang ada orang atau jemaat, dan mereka menganggap penginjilan sebagai kegiatan saja atau program saja. Misalnya, setiap hari Rabu malam kita penginjilan. Tetapi Kamis, Rabu, Jumat, semuanya lain, enggak. Bagaimana para pendeta bisa membantu jemaatnya supaya mereka paham bahwa penginjilan bukan sesuatu yang dilakukan sesekali aja, tetapi itu di mana saja, dengan siapa saja. Ya, sebenarnya tidak masalah kalau gereja punya satu persekutuan penginjilan, mereka keluar setiap Sabtu pagi, itu bagus. Tidak salah. Masalahnya bahwa Tuhan tidak hanya bekerja pada hari Sabtu pagi. Sekali. Ya, kapan saja Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang sudah disiapkan untuk mendengar Injil dan bertobat. Nah, bagaimana seorang pendeta bisa membantu jemaat dia? Saya kira yang pertama, pendeta harus sering memberi cerita di dalam khotbah hari Minggu dia mengenai orang yang dia injili. Celakanya banyak pendeta pada saat ini tidak tahu cara menginjili. Kembali lagi, itu tugas utama kita. Kita berkata pada awal seminar ini, Pak Sam berkata, itu adalah amanat agung. The Great Commission. Bukan yang Secondary Commission. Bukan yang hal yang kedua, yang ketiga yang kita lakukan. Itu yang agung, yang paling utama. Nah, masalahnya yang paling utama tidak bisa dikerjakan oleh para pendeta. Apalagi oleh jemaat. Maka suruh orang lakukan tanpa dia dilatih dulu hanya menimbulkan frustrasi di jemaat kita. Ada keinginan tanpa dia diperlengkapi untuk melakukan. Itu adalah masalah besar. Kita hanya membuat jemaat kita frustrasi, akhirnya dia give up, dia menyerah. Dan kalau dia menyerah, ya dia tidak akan lakukan lagi. Maka para pendeta bisa mulai pertama memberi contoh, memberi teladan. Dan waktu memberi teladan, baru kita ajak mereka ikut, dapat hati untuk penginjilan. Sedih. Saya lihat banyak gereja di sini, pendeta tidak bisa melatih jemaat. Bahkan mereka mengundang kami, ayo datang melatih jemaat saya untuk penginjilan. Saya pikir, kenapa kamu aja nggak bisa melatih? Betul mereka tidak cocok caranya. Satu STT di Jakarta minta saya datang melatih mahasiswa mereka untuk penginjilan. Saya pikir ini sekolah penuh dengan dosen. Tapi nggak satu pun yang bisa melatih penginjilan. Nah, jadi pertama dengan pendeta memberi teladan, memberi kesaksian. Yang kedua,
kita harus mulai memberi contoh-contoh orang yang meresponi Injil. Dan kapan dan di mana, supaya jemaat bisa lihat bahwa Roh Tuhan sedang bekerja pada saat ini. Kalau kita tidak yakin bahwa Injil bisa diresponi oleh semua orang, bahwa kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan sudah siapkan orang untuk percaya, buat apa saya memberitakan Injil? Ini contoh, 3 minggu yang lalu saya latih satu gereja di Jakarta untuk penginjilan. Setelah saya latih, semua disuruh keluar penginjilan. Saya menyiapkan pendamping buat mereka, akhirnya mereka keluar PI. Bertemu seorang pria di pinggir jalan. Waktu Injil disampaikan, pria ini berkata, 2 bulan yang lalu saya menemukan Alkitab di tong sampah. Saya membersihkan dan sekarang saya sedang baca, tapi saya tidak mengerti. Berarti setiap hari Tuhan sedang bekerja. Malah sebelum kita pergi, Tuhan sudah bekerja. Nah, jadi gereja perlu memberi semangat ini kepada anggota jemaat kita, bahwa Tuhan minggu ini punya rencana untuk Anda secara pribadi untuk jadi saksi. Sama orang di lift, waktu makan, supir di mobil, dan dimanapun kita berada. Ya. Yang ketiga, saya kira gereja gagal di sini karena juga tidak punya satu accountability, pertanggungjawaban. Seperti saya tadi bicara sama Pak Ferdi, kalau saya tanya gereja, berapa orang mau dibaptis tahun ini? Mereka blank. Nggak ada program. Pokoknya kalau ada yang percaya dibaptis. Mereka tidak ada sesuatu yang dikerjakan dengan sengaja. Bukan terprogram secara hari, tetapi terprogram secara bulanan. Oke, bulan ini kita setiap small group, setiap kelompok kecil akan menginjili 5 orang. Nah, tiap kali di dalam kelompok kecil ya harus membuat satu harapan. Oke, saya bulan ini mau menginjili tante saya mau menginjili, ditulis semua. Nah, ini menjadi program. Kalau orang tidak punya goal, mereka tidak kerjakan. Ya, kalau saya nggak salah kutip ya, di film yang baru dari Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi. Boleh nggak saya kutip film Marvel di sini? Ya, dikatakan, if you don't aim at anything, you won't hit anything. Ya itu gereja. Kenapa jemaat kita tidak banyak menginjili? Karena mereka tidak punya sasaran. Tanpa target, mereka tidak kerja. Jadi di setiap kelompok kecil, mereka perlu membuat goal. Bulan ini, minggu ini, siapa yang mau diinjili? Terserah, mau hari Selasa, mau hari Kamis, mau pergi berdua, mau diajak kemana, itu terserah pimpinan Tuhan. Cuma ada goal. Menurut saya, Pak Jonathan, masalah itu adalah masalah. Kalau tidak ada yang menjadi goal mereka, jangan harap mereka bergerak dengan baik. Karena ya kita manusia begitu. If you aim at nothing, you will hit nothing. Ya, saya baru ingat mengenai Amsal, saya lupa alamatnya, tetapi kalau tidak ada visi, orang menyeleweng. Jadi kalau mereka tidak ada visi di hadapan mereka, supaya mereka ya bimbang, goyang. Jadi tadi kita membahas sedikit bagaimana bantu orang yang mungkin latar belakang Kristen tapi belum percaya, bagaimana bantu mereka memahami Injil. Tapi ya terus terang kita di negara di mana kebanyakan orang di beda iman. Jadi apa yang menjadi dorongan Pak Mike kalau bantu orang yang mungkin belum berpengalaman membagikan iman, membagikan atau memperkenalkan Yesus sama orang dari menyeberang, apa yang menjadi dorongan Pak Mike buat mereka? Saya di satu tempat di Indonesia Timur. Kota ini punya sejarah tidak baik antara agama. Dan waktu saya di sana, saya dengan seorang majelis gereja. Dan saya berkata, ya habis makan malam, saya bilang, tolong turunkan saya di sini, saya mau pergi penginjilan. Terus, dia bilang, nggak bisa, ini rawan, ini masalah konflik agama di sini. Saya bilang, nggak apa-apa, turunin aja saya di sini, nanti saya pulang sendiri. Terus saya turun di lampu merah. Nggak 2 menit kemudian, saya disamparin lagi oleh majelis ini. Istri saya suruh menemani
takut ada apa-apa terhadap Pak Michael, saya dimarahin satu jemaat. Saya bilang, ya silakan ikut aja. Terus kami duduk, ada seorang pria di situ, saya mulai ngobrol dengan dia. Kemudian saya menyampaikan Injil. Setelah saya menyampaikan Injil, kami pamit pergi. Majelis ini berkata kepada saya, loh, kok gampang sekali ya? Yang ada di benak dia bahwa penginjilan itu antaragama sesuatu yang sangat bahaya. Setelah dia lihat cara saya menyampaikan Injil, dia berkata, wah gampang. Tidak mengundang kemarahan, tidak ada reaksi buruk, tapi Injil dengan jelas bisa disampaikan. Itu sebabnya penginjilan yang kami ajarkan, saya sebut itu penginjilan ramah lingkungan. Penginjilan itu berarti Injil disampaikan, orang diberi kesempatan untuk bertobat. Itu baru penginjilan. Kalau saya hanya bicara mengenai Adam dan Hawa, itu bukan penginjilan. Itu belum makan ya. Itu baru minum boba ini. Ya. Kita kalau mau penginjilan harus sampai Injil dan tantangan untuk percaya disampaikan. Tapi ramah lingkungan. Injil tidak berarti bertengkar. Injil bisa disampaikan secara baik. Nah, kembali lagi, kalau gereja coba lakukan penginjilan dengan metode horizontal, itu disebut kristenisasi di sini. Maka timbul masalah antaragama. Contoh, kalau saya membuat program untuk anak-anak, itu dibuat di gereja. Saya mengundang anak-anak dari agama lain. Itu pasti dibilang kristenisasi. Sama, kalau orang Mormon atau saksi Yehova, ajaran bidat, mengundang anak saya pergi ke program mereka, saya akan merasa sebagai orang tua, anak saya ada di dalam bahaya. Maka waktu orang dari agama lain melihat anak mereka diundang ke program orang Kristen, mereka berpikir, wah anak saya dalam bahaya yang besar. Itu wajar. Di dalam konteks Indonesia, kita tidak bisa memakai hal horizontal untuk menginjili. Itu pasti dicap kristenisasi. Tetapi pada saat saya sampaikan berita Injil, hanya bicara, itu bukan penginjilan menurut agama lain di sini. Itu hanya diskusi agama. Dan selama ini kami menginjili ratusan ribu orang dari agama lain. Hampir nggak ada masalah. Aman kok. Karena ramah lingkungan. Itu bagus sekali Pak Mike. Dan saya lihat juga kalau saya tambah sedikit bahwa banyak orang mungkin tanpa sadar merasa bahwa kita lebih layak menerima keselamatan. Dan mereka tidak selayak saya. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh memahami Injil bahwa kita semua orang durhaka, lama-kelamaan baru sadar bahwa, wah, saya sama dengan mereka. Hanya rahmat Yesus yang menyelamatkan saya. Jadi pasti saya rela untuk kontak sama mereka, berbicara sama mereka. Jadi saya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Buat Pak Mike. Coba saya mau tambah sedikit, Pak Jonathan. Pak Jonathan benar sekali di situ. Tadi dengan Pak Ferdi saya bicara satu masalah, itu adalah masalah skill. Orang tidak dilatih untuk penginjilan, maka mereka tidak menginjili. Nah, yang masalah kedua adalah masalah teologia. Kita orang Kristen percaya mereka tidak layak diinjili, atau saya membenci orang itu, ada prasangka-prasangka, atau mereka tidak butuh Injil, atau kalau mereka dengar Injil, mereka tidak akan percaya buat apa saya menyampaikan. Ini semua masalah kepercayaan kita. Tapi kalau kita percaya Injil, kita yakin akan kuasa Injil, kita akan dari kepercayaan yang benar, kita latih skill, baru penginjilan akan berjalan dengan baik. Itu bagus, dan ini pertanyaan yang sedikit terkait. Jadi dari satu segi ya harus ada ilmu, pengetahuan mengenai apa itu Injil. Tapi kalau itu saja mungkin itu merasa agak kaku kalau disampaikan. Dan pasti Tuhan bisa pakai itu apa adanya. Tetapi juga bagaimana pendapat Pak Mike? Kita mau memperkenalkan mereka dengan seseorang, yaitu Yesus. Jadi itu perkenalan
secara hubungannya sama Tuhan. Jadi itu ilmu tetapi hubungannya. Bagaimana pengalaman sama Pak Mike dengan hal itu? Ya, penginjilan bukan tugas, tapi penginjilan itu adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Di Yesaya pasal 37 ayat 31 berkata bahwa mereka yang kembali ke Yudea akan berakar dalam dan berbuah ke atas. Semakin saya berakar di dalam Kristus, semakin saya mencintai Tuhan, semakin saya sadar mengenai betapa besarnya pertobatan saya, bagaimana Yesus menyelesaikan masalah dosa, anugerah Tuhan kepada saya. Semakin saya mengerti itu semua, semakin saya mencintai Yesus, semakin banyak saya akan beritakan ini kepada orang lain dan akan berbuah. Ya. Maka itu tidak bisa dipisahkan cinta Tuhan, cinta kita untuk Tuhan dengan penginjilan kita. Itu ada buah Injil adalah buah dari hubungan kita dengan Kristus. Nah, masalah di banyak gereja reform, mereka berkata, we must preach the gospel to ourselves first before we can preach it to others. Saya kira itu kalimat salah. Harus berkhotbah atau harus menginjili dirinya sendiri sebelum saya bisa menginjili orang lain. Saya kira Alkitab berkata berbeda. Sambil menginjili diri sendiri, saya menginjili orang lain. Nah, itu kalimat yang benar. Bukan sequential, bukan berurutan. Pertama saya harus tahu Injil. Karena nggak pernah selesai. Tiap hari saya perlu diinjili ulang. Kapan saya menginjili orang lain kalau begitu? Jadi, berakar di dalam Kristus. Semakin saya mencintai Kristus, semakin saya akan berbuah. Ya, sambil berakar, saya berbuah. Itu ada kaitan yang tidak bisa lepas. Yohanes 15, ya, kalau kita berada di dalam Kristus sebagai pokok anggur, kita pasti berbuah dan buahnya akan lebat. Very interesting. Yeah, something come to mind when you just say that, Pak Michael. Kalau we tend to share, kita ini human being yang suka share apa yang kita cintai, isn't it? Like when someone's in love and you would just keep talking about that person that you're in love with, you can't stop talking about it. And kalau bahkan orang Indonesia paling suka makan kan ya. Kalau orang Indonesia suka makan, ketemu restoran yang enak banget nih, udah itu murah lagi, pasti ngomong kemana-mana, ceritain ke teman-temannya. Tapi orang Kristen ya sering ke gereja dan bilang mereka mengasihi Kristus, mengasihi Yesus, tapi jarang atau bahkan tidak ngomong soal Yesus kepada teman terdekatnya sekalipun ya. Jadi kita harus sometimes have to ask, where is that love? Where is that treasure? Jadi Pak Mike tadi bilang kita harus rooted dulu ya, cinta kita ke dalam Yesus dulu, baru itu keluar hasil buah yang keluar dari kasih kita kepada Kristus. Ya, benar. Pak Mike tadi menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi menyebut cara penginjilan yang misalnya dilakukan di tempat yang tanda kutip bahaya itu. Bisa mungkin kasih penjelasan singkat mengenai apa yang menjadi cara biasa Pak Mike dalam penginjilan? Ya, itu juga bisa panjang juga. Ini kita ada berapa jam malam ini? 5. Secara singkat, kita mau dalam penginjilan ramah lingkungan, kita mau bangun kebersamaan dengan mereka daripada langsung memisahkan. Banyak penginjilan kita adalah Anda punya masalah dengan Tuhan. Anda akan dihakimi oleh Tuhan. Anda akan begini. Itu memisahkan. Anda punya kepercayaan salah, Anda punya masalah, Anda akan dihakimi. Itu berarti saya tidak punya masalah, Anda punya masalah. Penginjilan ramah lingkungan mulai membangun pengertian bahwa kita semua manusia punya keinginan yang sama. Bagaimana bisa hidup dengan damai di dunia ini dan di dunia akhirat dengan Tuhan. Semua punya harapan yang sama. Cuma semua manusia juga punya masalah, yaitu hutang dosa kita dengan Tuhan setiap hari bertambah banyak. Ini kan saya termasuk. Ya. Jadi saya tidak ambil jarak dulu, saya merangkul dulu.
Setelah merangkul, baru kita bisa menyampaikan berita Injil. Saya tanya dia dulu, cara Anda menurut keyakinan Anda untuk menyelesaikan masalah ini apa? Setelah dia bicara, baru saya sampaikan, oh dulu saya juga berpikir demikian. Tapi sekarang saya berpikir berbeda. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena saya bisa hidup baik, bukan karena saya bisa banyak kasih uang ke orang miskin. Tetapi saya tahu, saya yakin hutang dosa saya sudah lunas dibayar. Karena saya percaya jalan yang disiapkan oleh Tuhan. Nah, setelah itu ya kita bisa bicara mengenai kejatuhan, kita bisa bicara mengenai cara Tuhan untuk menyediakan pengganti buat kita. Itu ceritanya sama. Ya, hanya bagian kematian Kristus yang ditolak oleh dunia ini, kebangkitan yang ditolak. Jadi kita bangun kebersamaan dulu. Ya. Baru setelah dia melihat solusi hidup dia tidak berfaedah, tidak berbuat untuk menyelesaikan masalah dia. Setelah dia merasa digang buntu, baru dia mau dengar solusi yang lain. Saya sangat suka itu, Pak Mike, karena seperti yang kita bahas tadi, meletakkan kita berdua dalam situasi yang sama. Saya bukan lebih baik daripada dia. Tapi ya kita semua membutuhkan rahmat daripada Tuhan. Syukurlah sudah saya terima, tapi bukan karena saya baik. Jadi wah itu bagus sekali. Jadi kalau ada jemaat di tempat Pak Mike atau jemaat anggota yang lain yang datang kepada Pak Mike dan bilang, Pak Mike, saya percaya kepada Yesus, saya suka prinsip penginjilan, tetapi saya takut. Bagaimana bantuan dari Pak Mike? Ya, saya ajak keluar penginjilan sama saya. Mantap. Ya, kembali lagi, saya berpikir setiap pendeta perlu dilatih dulu. Setiap majelis perlu dilatih oleh pendeta. Setiap majelis perlu melatih jemaat mereka. Jadi kalau hari ini para pendeta yang dengar seminar harus semua langsung dilatih penginjilan. Setelah itu pendeta perlu ada program melatih majelis mereka dan seterusnya. Nggak ada jalan pintas. Ya, kita di dalam gereja perlu bukan hanya isi otak, tapi mengembangkan keterampilan mereka. Dan itu menjadi tugas kita di gereja. Jadi dalam hal penginjilan ini kan tadi Pak Michael cerita gimana encounter orang yang ketemu gitu ya, di jalan, stranger ya konteksnya. Bagaimana kalau hal itu bagi yang bukan stranger, yang kita kayak tadi saya bilang contohnya teman di kantor yang ketemu tiap hari gitu. Itu apakah strateginya one off when you preach or share the gospel, that's it, or it's kind of ongoing? How do you make that happen as you meet that friend regularly? Ya. Kalau itu teman saya suka mengundang dia ke kelompok saya. Nah, kadang-kadang misalnya di kantor, saya ikut mereka, contoh 3 orang, semua belum kenal Kristus. Saya ikut mereka. Saya 1 yang percaya, mereka 3 yang tidak percaya. Akhirnya, arah dari percakapan kami akan ke hal duniawi, bukan kepada hal rohani. Karena mereka adalah orang duniawi. 3 lawan 1. Maka kalau kita mau menginjili mereka, saya suka pilih 1 teman kantor, ajak dia sama ikut saya dengan 2-3 teman gereja. Atau teman orang Kristen lain dari kantor. Dinamika kelompok berbeda. Mereka melihat interaksi orang Kristen, dan dia tahu itu beda dengan cara interaksi orang lain. Ya, wah kalian tidak gosip. Atau mulai cerita gosip, jangan, itu kami tidak gosip di sini. Atau kami berbuat hal yang senang, menyenangkan, tapi bukan bersifat dosa. Nah, mereka akan lihat, kok berbeda. Dan setelah lihat perbedaan ini, kita bisa menyampaikan Injil kepada dia. Maka lebih baik orang itu diajak ke kelompok kita, bukan kepada kelompok di mana kita minoritas. Dinamika kelompok harus dinamika Kristiani. Itu akan jauh lebih efektif di sana. Contoh aja Pak Ferdi. Saya waktu di Washington DC suka undang orang Indonesia ke rumah saya untuk Thanksgiving. Nah, kami ada PA.
PA sering ada orang Serbia yang ikut, orang Buddha dari Thailand, orang dari Turki, macam-macam yang suka ikut. Teman-teman orang Indonesia bawa teman mereka dari kampus. Nah, waktu Thanksgiving, ada 3 orang datang dari Thailand. Buddha semua. Sebelum kami potong kalkun Turki, ya saya cerita sedikit. Ya. Ini bukan Thanksgiving. Ini waktu mertua saya ada untuk Paskah di Amerika. Nah, waktu itu istri saya bikin turkey buat dia karena mertua saya tidak pernah ikut Thanksgiving. Jadi istri saya masuk turkey. Nah, mereka datang Good Friday. Dan saya cerita sebelum kami makan kalkun, saya mau cerita mengapa orang Kristen menyebut ini Good Friday. Saya baca dari Galatia pasal 3 bahwa semua kutukan kita diambil oleh Yesus supaya kita tidak terkutuk. Saya bilang, ini Good Friday untuk kita karena jadi the worst Friday untuk Yesus. Kita menyebut ini Good Friday karena semua dosa saya, semua kutukan saya sudah ditaruh di atas Kristus dan dia mati untuk saya. Nah, saya bisa bicara begitu karena mereka 3 orang, yang Kristen 12 orang. Tapi tidak perlu KKR, tidak duduk semua berbaris, khotbah 1 jam. Cukup beberapa kalimat yang inti Injil disampaikan karena hubungan berkelanjutan di situ. Maka dinamika kelompok menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan kita untuk penginjilan. Ya, jadi intinya buat orang-orang Kristen itu ya, jangan ragu untuk embrace your friends ya, to be in your group, karena itu tempat yang sangat kondusif untuk for faith to grow and for the gospel to be told, to be shared. Komunitas Kristen punya kesaksian yang baik sekali. Banyak orang di dunia ini ingin ada teman, ingin ada kelompok, tapi mereka tidak dapat dari dunia. Susah percaya omongan orang, ditikam dari belakang, digosipin di WhatsApp. Mereka mencari kelompok yang bisa menerima mereka. Hanya jangan membingungkan atau jangan campur masalah berkat Injil dengan isi Injil. Saya punya pembantu, waktu dia mau kembali ke kampung, dia berkata, selama saya bekerja hanya di rumah ini, saya merasa ada damai sejahtera dalam hidup saya. Dia merasa berkat Injil selama ikut saya. Tapi saya bilang, ibu pulang dari sini bisa membawa raja damai di hatimu. Tidak hanya selama di bawah atap saya Anda punya rasa damai dan sukacita. Nah, itu bedanya. Jangan kita melihat, mereka suka berkat Injil, tapi tidak pernah menyampaikan Injil. Good point. Awesome. Pembicaranya, diskusinya itu sangat memberkati saya, sangat menegur saya karena saya merasa sangat kurang inisiatif menginjili teman-teman saya dan sedikit pengecut. Tapi kita belajar banyak banget hari ini teman-teman, kayak bagaimana penginjilan yang sukses itu tuh bukan kalau mereka bisa menerima Yesus on the spot, tapi bahwa penginjilan itu adalah sebenarnya filter di mana kita bisa tahu kesiapan orang ini dan bagaimana Tuhan sedang bekerja dengan orang ini. Kita belajar bagaimana ada kategori-kategori orang yang rohani dan orang yang agamawi, dan ini semua kita bisa take home dan benar-benar renungi selama malam ini, dan mudah-mudahan bisa benar-benar menyemangati kita untuk penginjilan. Oke, jadi ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Q&A. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan untuk Pak Mike atau untuk Pak Jonathan dan Pak Ferdi, ini waktunya ini sekarang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka dan berharga untuk melakukan ini. Dan sekali lagi sebelum saya mulai masuk pertanyaannya, ini saya harus promosi dulu. Ya, boleh enggak kalau benar-benar Tuhan bekerja di hati saudara follow
Instagram kami di City Indonesia. Kalau teman-teman merasa terberkati oleh program-program kami, kami mau membuat program-program yang seperti ini lagi dan yang terus bisa membangun gereja Tuhan. Dan juga kalau teman-teman benar-benar curious, benar-benar penasaran tentang kenapa sih kita melakukan semua hal ini, bikin program intensif, bikin program lewat ngobrol-ngobrol ini, boleh di-check out website kami, city2cityindonesia.com, semuanya ada di chat sekarang, biar tahu kami itu sebenarnya tentang apa sih, apa tujuan kami, dan saya harap teman-teman bisa stay untuk sesi tanya-jawab, dan tune in ke Gospel Talk dan konten kami selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan teman-teman sekarang nih ya, ini ada pertanyaan dari Reynard Jeremy. Dikatakan, banyak asumsi bahwa penginjilan secara lisan sembari melakukan aktivitas sosial sebagai bentuk pelayanan yang tidak tulus, oleh karena melakukan kristenisasi penginjilan dengan dalih pelayanan sosial. Bagaimana meresponi hal ini? Dan jika melakukan penginjilan tanpa aktivitas sosial, bukankah itu sama saja strategi dan hanya membuat penginjilan lebih mudah untuk ditolak? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena biasanya kita lakukan dua hal yang berbeda. Satu, hanya menginjili tanpa memenuhi perut mereka dengan makanan, tanpa pelayanan kasih. Jadi kita hanya pewartaan kabar baik tanpa pelayanan kasih. Atau kita lakukan penginjilan melalui atau terselubung dengan pelayanan kasih. Saya kira dua-duanya kurang tepat. Ya. Kita lebih baik lihat teladannya Yesus. Di Lukas pasal 4 misalnya. Kita lihat Yesus, dia sepanjang hari mengajar tentang kabar kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di situ. Yesus banyak lakukan pelayanan kasih. Tidak berarti kita tidak lakukan pelayanan kasih. Hanya motivasinya berbeda. Orang Kristen lakukan pelayanan kasih kepada orang lain karena mereka semua bernilai di mata Tuhan. Menjadi percaya, tidak jadi masalah buat kita. Kita menolong orang dengan pelayanan kasih karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka diciptakan di peta dan teladan Tuhan. Maka kita harus menolong sesama manusia. Ini iman kita. Tetapi itu bukan penginjilan. Setelah Yesus mengajar semua, di ujung dari pasal 4, di Lukas 4, kalau nggak salah, ayat 42 sampai 44, Yesus berkata, marilah kita pergi ke desa lain. Yesus sedang melakukan pelayanan luar biasa, mengusir setan, menyembuhkan banyak orang, melayani kebutuhan mereka secara real dan nyata. Tapi Yesus berkata, marilah kita tinggalkan tempat ini pergi ke desa lain. Karena disitulah saya harus memberitakan kerajaan Allah. Justru untuk hal inilah aku datang. Maka kita orang Kristen harus melihat pola penginjilan tanpa pelayanan kasih itu salah. Atau penginjilan diselubungi dengan pelayanan kasih itu salah. Yesus mengajar kita ada tingkat di dalam pelayanan. Penginjilan itu utama, pelayanan kasih itu mendukung, bukan menggantikan. Ya. Kita menginjili orang karena itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah vertikal. Tapi mereka juga manusia horizontal, sosial, yang hidup di dunia ini. Maka kita juga memperhatikan kebutuhan mereka. Tapi kita memperhatikan kebutuhan mereka tanpa mengharap mereka percaya. Penginjilan, kita memberitakan Injil dengan harapan penuh mereka akan percaya. Nah, itu bedanya. Jadi dua-duanya butuh, dua-duanya punya peranan di gereja, tapi ada skala di situ. Ada tingkat kepentingan. Kristus sendiri sudah mengajar, lebih penting memberitakan Injil daripada menyembuhkan orang sakit. Ya. Lebih utama yang vertikal daripada yang horizontal. Tapi setelah vertikal jadi beres, harus berdampak di
bagian horizontal di sana. Bagus banget. Jadi pelayanan kasih itu bukan seakan kita mengempukkan orang biar bisa menerima Injil, tapi itu memang tugas kita sebagai orang Kristen. Tapi yang lebih mulia adalah sebenarnya bila kita melayani mereka dengan Injil itu sendiri. Oke. Boleh saya menambah sedikit? Boleh banget. Dari apa yang saya lihat, iblis senang ketika penginjilan dan aksi sosial menjadi musuh. Karena seperti yang Pak Mike bilang tadi, Yesus melakukan dua-duanya. Dia menggunakan dua-duanya, dan sayang sekali ya ada sebagian yang mengutamakan penginjilan tanpa melakukan yang kasih kepada orang yang lain, tapi orang yang lain melakukan aksi sosial tanpa bilang apa-apa mengenai Injil. Tapi seharusnya dua-duanya, dan seperti yang Pak Mike bilang, harus ada hikmat bagaimana caranya supaya tidak ya seperti menipu mereka. Tetapi saya lihat kalau kita sungguh-sungguh merasakan kasih daripada Tuhan Yesus kepada kita, kita akan diberikan hikmat bagaimana untuk mengasihi orang itu, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kita akan belajar dari kegagalan kita juga di lapangan. Nanti kita balik, belajar, dan kembali lagi. Thank you John. Oke, ini masih ada pertanyaan, jadi kita langsung sikat aja ya. Lanjut dulu, ini ada pertanyaan dari Bapak Dennis Hasian. Dia bilang, saya masih agak bimbang dengan konsep penginjilan yang cukup frontal yang dibahas dari tadi. Bagaimana dengan resiko penginjilan yang hit and run? Dalam pengalaman, apakah Pak Michael menemukan ada kasus penginjilan yang cukup frontal, demikian berakhir dengan orang-orang yang tidak dimuridkan secara berkelanjutan atau sustainable? Ya, terima kasih pertanyaan Pak Dennis. Justru saya tidak suka pelayanan penginjilan hit and run. Saya lakukan penginjilan mau dibilang frontal, silakan. Cuma maksudnya saya lakukan penginjilan dengan jelas, ya, bukan dengan tujuan hit and run. Saya tujuannya hit and disciple, ya. Jadi penginjilan adalah bagian di dalam sebuah strategi merintis jemaat. Itu bedanya. Banyak orang lihat, oke, saya akan beritakan Injil. Kalau itu hanya beritakan Injil pergi, lebih baik buka Facebook aja. Langsung bisa banyak orang dengar Injil, selesai. Tujuan saya kembali lagi adalah dengan jelas menyampaikan berita Injil kepada orang lain, agar saya bisa menemukan orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk beriman. Nah, setelah saya menemukan orang itu, justru saya mau menolong dia, mengajar, mendampingi, membentuk iman dia supaya dia bisa menjangkau orang lain dan membentuk jemaat. Itu bukan hit and run. Itu justru adalah langkah pertama dalam hal membentuk komunitas orang percaya baru di daerah yang belum dijangkau. Ya. Nah, disitulah mungkin sedikit memperjelas apa yang saya sampaikan tadi. Saya pikir hit and run itu bukan sesuatu yang baik. Kalau mau hanya hit and run aja, lebih baik pakai media massa. Lebih cepat, lebih murah, lebih gampang, lebih aman. Ya. Nah, kalau bagi yang kedua di sini, apakah ada kasus penginjilan yang frontal demikian berakhir dengan orang-orang tidak dimuridkan? Ya banyak. Banyak karena ya misalnya ketemu di bus. Kalau saya bertemu orang di bus, apakah lebih baik diinjili atau tidak? Saya tidak tahu. Lebih baik saya menginjili daripada tidak, kan? Hanya apa yang terjadi setelah itu, ya saya tidak bisa menentukan. Ini satu contoh. Ada orang di bus menginjili yang duduk di sebelah. Akhirnya orang itu penasaran. Dia pergi 4 jam ke kota Jakarta, ke alamat yang diberikan. Ketok di pintu. Tanya bagaimana saya bisa beriman kepada Kristus. Jadi orang lain menginjili, tapi karena memberi alamat, nomor HP, orang yang meresponi Injil, karena dia sungguh ingin beriman, dia berupaya sendiri, berusaha untuk
mencari satu orang yang bisa menjawab pertanyaan rohani dia dan bisa memuridkan dia. Maka penginjilan ramah lingkungan ini menurut saya adalah penginjilan yang mengundang orang untuk semakin mengenal Kristus dan diajar terus agar akhirnya mereka menjadi berkat di tempat mereka. Ya, jangan hit and run, hit and disciple. Jadi maksud Pak Mike, kalau aku post di Instagram sekarang, Jesus loves you, itu bukan penginjilan. Oh, iya, kalau itu tidak ada tantangan untuk percaya, jadi menurut saya bukan penginjilan. Jika kalau tidak menantang orang percaya, Jesus loves you, do you love him? Kalau mau terima dia sebagai juru selamat, itu baru penginjilan. Itu bagus sekali ya. Kadang memang orang Kristen ini suka cari alasan untuk nggak menginjili karena alasannya karena nggak bisa memuridkan gitu ya. Padahal nggak mau menginjili ya, nggak mau share the gospel ya. Karena firman itu kan jelas juga. Nih saya juga mau nambahin sedikit kalau we can't do everything. The church, the body of Christ itu it's a body, it's a family of Christ. We all call to do different thing by God, but evangelism and make disciples itu untuk semua orang gitu ya. Itu amanat agung tadi dibilang, make disciple of all nations itu untuk everyone. Tapi Paulus juga pernah bilang gini kan, I planted the seed, Apollos water, but God making it grow. To show that we can plant the seed, you know, but it's God who make it grow, and someone else will disciples. Apollos will water it. So I think jangan sampai kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan itu disia-siakan gitu ya, kesempatan yang Tuhan berikan dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri. Amin. Nah ini pertanyaan selanjutnya lumayan berhubungan sih. Dan ini juga sebenarnya pertanyaan saya kan. Jadi pertanyaan, apakah bisa dicontohkan pembicaraan seperti apa yang biasanya dibicarakan ketika mulai penginjilan yang orang baru dikenal gitu. Kita ngomong apa gitu? Kayak ketemu orang di bis ini, duduk sebelah kita. Gimana kita mulai sampai bisa masuk Injil gitu kayak percaya Tuhan nggak apa gimana? Justru di Indonesia paling gampang menurut saya. Karena semua orang Indonesia punya agama, suka bicara agama. Maka kita mau dari bertemu mengarahkan ke topik agama. Nah, waktu bertemu, ya saya tinggal ngobrol-ngobrol mengenai yang kita harus tahu segala sesuatu. Mesti tahu sedikit lagu dangdut, harus tahu sedikit ini mengenai bola, mengenai musik, dan lain-lain. Supaya akhirnya kita kalau mulai bicara, kita bicara yang umum dulu sama mereka. Nah, waktu bicara yang umum, akhirnya saya bisa omong. Misalnya, omong-omong, Bapak agamanya apa? Nah, langsung bicara agama kan? Nah, kalau dia bilang, oh saya Buddha, saya Hindu, saya Muslim, saya Kristen. Saya bisa berkata, oh saya agamanya Kristen atau Protestan. Tetapi tidak apa-apa. Hampir semua agama tujuannya sama. Nah ingat, penginjilan ramah lingkungan, kita bangun kebersamaan dulu. Hampir semua agama tujuannya sama. Bagaimana bisa hidup dengan damai dengan Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah sekarang saya udah masuk ke Injil. Dengan hanya berkata, ya nggak apa-apa, hampir semua agama tujuannya sama. Ya, sederhana. COVID banyak orang meninggal, mudah untuk bicara soal agama. Ya, tetangga baru mati, ini orang mati, banyak sih. Hanya kembali lagi, kita belum dilatih menurut saya untuk mengarahkan percakapan kepada hal rohani. Pas dan boleh saya kasih sedikit pengalaman. Kami dilatih oleh teman di Jawa dan dia bantu kami memahami konsep urai. Pakai kata urai tetapi singkatannya. Jadi ini sebenarnya datang daripada Yesus dan Paul. Mereka menggunakan apa adanya sebagai titik temu. Dan menggunakan itu supaya bisa menjelaskan sesuatu yang rohani. Jadi dengan urai, mulai dengan sesuatu yang umum, ya seperti COVID atau apa yang lain, lanjut ke hal yang rohani yang berhubungannya,
baru bisa ke Allah mengenai Tuhan, dan mungkin kalau menyeberang pakai Isa atau Yesus. Jadi kadang-kadang kalau langsung pertama kalimatnya ke Yesus, mungkin mereka agak kaget, bikin tembok. Tetapi kalau, dan ini bisa dalam 2 menit saja, nggak harus panjang lebar. Bisa berjam-jam, tetapi dalam 2 menit bisa sedikit-sedikit mulai dengan yang umum, keluarga rohani, Tuhan, atau Allah dan Isa, atau Yesus. Dan itu sangat menolong tim kami dalam penginjilannya. Ya, dari umum ke rohaninya itu, kayaknya itu lompatan yang paling susah ya untuk diambil orang biasa. Soalnya kurang nyaman aja kali biasanya. Itu perasaanmu. Jangan pakai perasaanmu sebagai perasaan mereka. Orang Indonesia semua bicara agama. Saya lewat istana Bogor, istana presiden di Bogor. Sekarang dikelilingi oleh TNI, pakai machine gun, senapan, tentara itu berotot banyak menjaga presiden, mengawal. Saya lagi lewat, berdoa di Kebun Raya. Kemudian saya ngobrol sama salah satu jaga. Ya, ini dasar orang bule nggak tahu diri. Ketemu TNI, penjaga presiden, saya ngobrol sama dia. Saya bilang, ya saya udah lama di sini. Akhirnya dia bilang, oh, Bapak sudah jadi Muslim kali. Saya bilang, ya dia berdiri di situ, pakai machine gun kan. Saya bilang, buat apa? Dia tanya saya soal rohani. Bapak sudah jadi Muslim. Ya udah, saya bilang, buat apa saya jadi Muslim? Karena saya sekarang punya kepastian bahwa dosa saya sudah dihapus oleh Tuhan. Bapak masih insya Allah. Ya dia yang tanya, saya jawab. Semua orang Islam, semua orang Indonesia suka bicara agama. Itu perasaan orang Kristen bahwa agama itu privat. Agama lain di Indonesia, agama itu milik semua, umum. Jangan pakai perasaanmu sebagai perasaan mereka. Justru aneh kalau kita tidak bicara agama sama mereka. Menurut mereka aneh. Wow, itu benar-benar beda sih paradigmanya dengan kita ya. Karena mungkin kita sesama orang Kristen aja nggak enak dari umum ke rohani. Gimana sama orang lain gitu kan. Which is, go ahead John, ada yang mau tambahkan? Yang sebenarnya adalah pertanyaan selanjutnya kita. Ini di bahasa Inggris dia nanya. How do we share the truth to Christians that have misinterpreted the gospel? What do we do when they're refusing to be rebuked, right? Do we just pray? Jadi ini pertanyaannya di bahasa Indonesia kan mungkin tentang penginjilan antara orang yang dua-duanya sebenarnya mengaku sebagai orang Kristen. Tapi kawan kita ini, saudara kita ini, kelihatannya dari perspektif kita belum mengerti Injil dan tidak mau bertobat, tidak mau diperingatkan. Apakah beda strategi penginjilannya di sana? Ya kembali lagi lihat contoh Yesus. Yesus tidak pernah marah sama orang banyak yang ikut dia. Padahal sama-sama orang Yahudi. Sama-sama menunggu Mesias. Mereka punya konsep Mesias salah. Nah, kepada mereka yang hanya mau isi perut, mau kesembuhan, mau Yesus dinobatkan jadi raja, mau Yesus jadi Mesias secara politik, kepada mereka, Yesus nggak pernah marah. Dia mengajar secara persuasif mengenai kerajaan Allah, dia memberitakan kepada mereka, dia memberi tanda-tanda bahwa dia ada Mesias, tapi dia nggak pernah marah-marah sama mereka. Sabar mengajar. Tapi sedikit sekali yang mau percaya. Kembali lagi, penginjilan bukan berdebat sama orang sehingga dia yakin saya punya pegangan benar. Penginjilan adalah memberitakan Injil supaya pada saat Injil disampaikan, Roh Kudus membuat sesuatu dalam hati dia dan dia bertobat. Nah, kepada orang Kristen yang banyak orang Kristen KTP. Ya. Nah, kita mengajar Injil kepada mereka seperti Yesus mengajar orang banyak. Tidak perlu ditegur,
tidak perlu marah-marah, tidak perlu berdebat. Kita mengajar. Ajarilah seluruh firman kepada mereka. Yesus cuma marah sama 2 kelompok orang. Orang Farisi, pemimpin agama yang menyesatkan orang, ditegur oleh Yesus. Tapi orang pengikut biasa tidak dimarahin oleh Yesus. Mereka adalah domba yang tersesat, yang perlu dicari, bukan dimarahin. Kelompok yang kedua, yang dimarahin Yesus, siapa? Murid sendiri. Karena murid sendiri tidak mau tunduk kepada Yesus. Mau ikut arah dunia untuk konsep Mesias. Nah, 2 hal itu bisa seminar yang berbeda. Ya, cuma kita lihat, orang Kristen banyak tidak percaya Injil. Tidak perlu dimarahin. Mereka adalah domba-domba yang tersesat, yang perlu dicari oleh gembala yang baik. Sabarlah, mengajar, menuntun. Tapi kalau itu para pendeta yang menyesatkan, harus ditegur. Oke, thank you. Oke, mungkin kita ini pertanyaan terakhir ya. Ini berhubung waktu kita yang disediakan sudah habis dan ini buat Ferdi sudah sangat malam. Sudah besok kali ini sebenarnya buat dia sekarang. Jadi kita mau sensitif untuk waktu dia juga. Thank you dulu sekali lagi untuk John yang di Singapura sekarang yang udah sediain waktu bagi kita. Dia juga punya anak istri. Ferdi juga punya anak istri. Pak Mike juga punya anak istri yang harus diurusin. Thank you banget udah mau ngajarin kita, ini memberkati kita banget. Jadi pertanyaan kita terakhir hari ini adalah bagaimana menginjili orang yang sudah membuat benteng pluralisme dan toleransi. Dalam budaya di kampung saya, penginjilan ini masih agak sensitif. Kan benteng Pancasila, pluralisme, semuanya benar. Ya, saya kira ini kembali kepada iman kita. Kita harus yakin bahwa Injil adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita harus yakin bahwa pada saat Injil diberitakan, Tuhan bekerja. Tidak ada yang mustahil untuk bertobat. Kita juga harus yakin bahwa melalui kerendahan hati seorang saksi, Tuhan bisa menyatakan kuasa Injil. Jadi kembali lagi, kita tidak usah berantem, tidak usah bentrok, tidak usah marah-marah. Dengan sabar, kita beritakan. Kalau bukan pluralisme, nanti ada tantangan Injil yang lain. Setiap masa ada. Setiap tempat ada hal-hal yang dipegang oleh mereka. Tetapi kuasa Injil pasti mengalahkan, pasti akan nyata di dalam semua tempat itu. Semua benteng agama, semua benteng filsafat, semua benteng sistem ekonomi, semua runtuh di hadapan Injil. Maka sabarlah, beritakan dengan jelas. Dan pada saat itu jelas-jelas diberitakan, Tuhan akan bekerja. Injil yang disebar pasti akan berbuah. Maka jangan kita kendor dalam hal ini. Sederhana saja. Ya, giatlah bicara satu dengan satu orang di kampungmu sampai akhirnya mereka bisa memahami Injil dan percaya Tuhan akan membuat orang bertobat. Amin, amin. Thank you, thank you. Oke, guys. Demikian dengan acara kami malam ini. Saya sendiri sekali lagi sangat terberkati, sangat tergiatkan bahwa sebenarnya bukan kebolehan saya, bukan moralitas saya atau keterampilan saya berbicara yang bisa membuat orang bertobat, tapi memang Injil itu berkuasa. Dan kalau kita mengabarkan Injil secara lisan, Tuhan akan setia bekerja melalui itu. Dan tidak ada pelayanan kita yang sia-sia. Oke, jadi mungkin untuk penutup, boleh nggak aku minta John untuk mendoakan kita? Sangat boleh. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa pada waktu kami memusuhi Engkau melihat kami dan Engkau memberikan anak-Nya sendiri supaya dosa ditanggung oleh Dia, dan lebih mengherankan status kebenaran Dia diberikan kepada kami, sehingga saat ini kami yang sudah percaya kepada Yesus dijadikan bukan hanya hamba Engkau tetapi juga anak-Nya, dan Engkau memandang kami sekarang sebagai anak-Nya yang kekasih. Tuhan, kami ingin supaya kami bukan hanya memahami itu, tetapi juga dirasakannya, supaya itu mengalir melalui perilaku kami, tetapi juga melalui mulut kami, sehingga banyak orang kenal sama Tuhan Yesus dan apa yang Ia lakukan buat mereka. Tolong bantu supaya gereja-gereja di Indonesia makin kagum dengan Injil dan dampaknya di dalam kehidupan masing-masing, supaya sungguh-sungguh ada kegerakan Injil di mana-mana di Indonesia. Terima kasih atas pengalaman dan teladan Pak Michael. Tolong berkatilah dia supaya dia terus bisa menjadi peliti yang bercahaya di tempatnya. Dan tolong bantu kami semua supaya apa saja yang kami pelajari malam ini bukan duduk saja di otak kami, tetapi kami langsung terapkannya. Malam ini, besok kami sharing apa yang kami pelajari malam ini. Semua ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke guys, thank you. Thank you everyone. Thank you.